Selamat sore rekan-rekan sekalian. Dalam kesempatan yang bahagia ini, saya akan membahas mengenai sistem jaringan komputer. Mungkin untuk rekan-rekan, apa itu sih jaringan komputer dan hal apa saja yang ada di dalam jaringan komputer. Untuk itu, mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Di dalam materi ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari sistem jaringan komputer. Yang kedua, kita akan membahas mengenai apa saja jenis-jenis jaringan komputer. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai apa saja topologi yang ada pada jaringan komputer. Yang keempat, kita akan membahas mengenai macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang kelima, kita akan membahas mengenai apa saja manfaat yang ada dari jaringan komputer. Yang keenam, apa saja sih dampak negatif dari jaringan komputer itu? Sistem jaringan komputer. Kata jaringan komputer mungkin sudah tidak asing lagi bagi telinga kita, mengingat hampir setiap hari kita melibatkan jaringan komputer dalam pekerjaan kita. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Istilah jaringan komputer sendiri juga dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network, yaitu jaringan komputer yang transmisi datanya antara perangkat pribadi saja seperti tablet, komputer, handphone, konsol game, dan lain sebagainya. 2. LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang cakupan wilayahnya yang kecil saja, biasa digunakan pada sebuah gedung atau sekolah yang memiliki cakupan wilayah yang kecil. Yang ketiga yaitu MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan komputer yang cakupan wilayahnya yang cukup luas, biasanya digunakan atau mencakup pada wilayah kota. 4. WAN atau Wide Area Network, yaitu jenis jaringan ini memiliki cakupan wilayah atau jarak yang luas karena dapat menjangkau hingga seluruh negara maupun dunia. Yang kelima yaitu Internet atau Interconnected Networking. Internet merupakan jaringan komputer yang global atau mendunia, karena internet merupakan jaringan komputer yang terhubung secara mendunia, sehingga komunikasi dan transfer data atau file menjadi lebih mudah. Topologi jaringan komputer. 1. Topologi bus. Jenis topologi jaringan ini dikenal juga dengan istilah backbone. Hal ini karena pada topologi bus, seluruh perangkat dihubungkan ke kabel utama yang nantinya akan berakhir di satu perangkat. Saat ini, topologi bus sudah sangat jarang ditemui di perusahaan karena risiko penggunaannya yang terlalu besar, seperti risiko tabrakan data yang tinggi. Selain itu, ketika satu komputer rusak, maka jaringan tidak akan dapat berfungsi sebelum diperbaiki. Kelebihan: sistem jaringan sederhana, hanya memerlukan sedikit kabel, biaya yang lebih murah. Kekurangan: koneksi lebih lambat, sulit melakukan pemeliharaan, tidak cocok untuk penggunaan trafik yang tinggi. 2. Topologi start. Topologi start merupakan topologi yang paling banyak diterapkan oleh perusahaan. Jenis topologi ini dapat menghubungkan setiap perangkat dalam jaringan ke hub pusat secara tidak langsung, sehingga suatu perangkat dapat langsung berkomunikasi dengan perangkat lain. Kelebihan: mudah dikembangkan, meminimalisir error atau gangguan. Kekurangan: sangat bergantung pada hub, biaya cukup mahal, jumlah port terbatas. 3. Topologi ring. Disebut sebagai topologi ring karena jalur jaringannya yang mirip seperti sebuah cincin. Topologi jenis ini bekerja dengan cara menghubungkan satu perangkat utama ke dua perangkat yang terletak di kedua sisinya. Pada topologi jenis ini, setiap perangkat memiliki repeater yang dapat memasukkan data ke perangkat lain.
Penggunaan topologi ring memerlukan jaringan dengan performa tinggi. Hal ini karena topologi ini memiliki beberapa fitur yang memerlukan bandwidth besar. Kelebihan: akses data lebih cepat, meminimalisir error dan gangguan, melayani data secara fleksibel dan cepat, dapat melayani lalu lintas yang padat. Kekurangan: konfigurasi yang rumit. Jika terdapat perangkat yang tidak berfungsi akan mempengaruhi performa. 4. Topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan yang membentuk jaringan antar perangkat, di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya. Cara kerja topologi mesh mengadaptasi jenis jaringan topologi ring dan topologi star. Kelebihan: memiliki backup jalur, dapat melakukan troubleshoot dengan mudah. Kekurangan: membutuhkan biaya yang mahal, instalasi dan pemeliharaan yang rumit. 5. Topologi tree. Topologi tree merupakan bentuk upgrade dari topologi mesh yang digabungkan dengan topologi star, sehingga memiliki sistem yang lebih mudah untuk melakukan manajemen jaringan. Topologi jenis ini banyak digunakan oleh perusahaan sebagai sistem jaringan utama. Kelebihan: dapat melakukan troubleshoot dengan mudah, dapat melakukan retopologi dengan mudah. Kekurangan: memerlukan banyak kabel, rentan terjadi error dan gangguan. Performa jaringan saling berpengaruh. 6. Topologi hybrid. Pada topologi hybrid, jaringan terbentuk dari berbagai jenis topologi yang berbeda. Apapun jenis topologi yang digabungkan akan menghasilkan topologi hybrid ini. Kelebihan: dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, transfer data lebih cepat, performa tiap perangkat tidak saling bergantung. Kekurangan: biaya yang cukup mahal, penggunaan yang cukup rumit, pemasangan dan konfigurasi yang cukup rumit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam perangkat jaringan komputer. Apa saja sih perangkat jaringan komputer itu? Untuk marilah kita bahas pada slide selanjutnya. 1. Server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien, karena tujuan dari beberapa server memang untuk melayani komputer klien. 2. Network Interface Card. NIC dapat disebut juga dengan Line Card Expansion Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. 3. Kabel jaringan. Jaringan kabel merupakan media untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan satuan jaringan. Di antaranya adalah kabel koaksial, kabel optik, dan twisted pair. 4. Switch and hub. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub. Namun, jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. 5. Router. Router adalah perangkat jaringan komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan web serta mengelola lalu lintas dari data dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. 6. Modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut dengan Internet Service Provider atau ISP. 7. Bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. 8. Repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk.
Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter trafik dalam jaringan. 9. Wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan kabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Namun, Anda juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer Anda. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama, untuk berbagi dokumen. Manfaat yang pertama digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan internet. 2. Menjaga keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. 3. Memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat dan akurat. 4. Menyampaikan informasi secara tepat. Dengan bantuan jaringan komunikasi, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batas waktu dan tempat. Anda dapat membaca setiap informasi dari berbagai penjuru dunia. 5. Membantu aktivitas manusia. Dan manfaat jaringan komputer yang terakhir adalah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak negatif dari jaringan komputer. Ternyata, dengan adanya jaringan komputer, ternyata ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan. 1. Biaya network. Untuk dapat menggunakan jaringan dengan baik, maka Anda juga perlu untuk mempersiapkan setiap kebutuhannya, mulai dari software, hardware, serta investasi perencanaan network tersebutnya. 2. Aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dampak negatif yang kedua ini adalah dengan adanya lalu lintas jaringan yang tidak terkontrol dengan baik, maka membesar risiko dokumen atau file yang disaring terinfeksi virus atau spam pada komputer. 3. Ancaman keamanan jaringan atau network security. Dengan kemudahan proses komunikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara real time, tentu saja juga meningkatkan risiko munculnya masalah yang lain, misalnya penyebaran konten ilegal, pencurian data, hingga masalah keamanan informasi yang lainnya. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk rekan-rekan yang masih belum paham atau mengerti, bisa mengajukan beberapa pertanyaan di kolom komentar. Atas waktu yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.